Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sanda Kristina, Sherly Anjani, Intan Mediana Putri, dan saya sendiri Hana Zahra dan Maryanti. Izinkan kami untuk memaparkan materi kami yang berjudul Integrasi Teknik AI seperti Machine Learning dan Natural Language Processing ke dalam Decision Support System. Yang pertama, latar belakang. Pengambilan keputusan merupakan inti dari setiap aktivitas manajerial dalam organisasi. Untuk mendukung proses tersebut, dikembangkan Decision Support System atau DSS, yaitu sistem informasi berbasis komputer yang membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Seiring perkembangan teknologi, DSS berevolusi melalui integrasi Artificial Intelligence atau AI, khususnya Machine Learning, dan Natural Language Processing. Integrasi ini memungkinkan DSS mempelajari pola dari data, memberikan prediksi dan rekomendasi yang lebih akurat, serta memahami bahasa alami. Perkembangan tersebut melahirkan Intelligent Decision Support System yang banyak dimanfaatkan dalam bidang bisnis dan akuntansi, seperti deteksi kecurangan laporan keuangan, prediksi risiko kredit, dan analisis sentimen pasar. Oleh karena itu, materi ini membahas integrasi AI dalam DSS beserta manfaat, arsitektur, dan tantangan implementasinya. Selanjutnya, konsep dasar Decision Support System. Decision Support System atau DSS adalah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan. DSS memiliki sifat interaktif, fleksibel, dan adaptif sehingga mampu mendukung penyelesaian masalah, terutama yang bersifat semi terstruktur dan tidak terstruktur. Tujuan utama DSS adalah membantu pengambilan keputusan dalam mengolah data, menganalisis berbagai alternatif, serta meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan. Meskipun demikian, DSS tidak menggantikan peran manusia, melainkan berfungsi sebagai alat pendukung agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan tepat. DSS terdiri dari 3 komponen utama, yaitu data manajemen, model manajemen, dan user interface. Data manajemen berfungsi mengelola serta menyimpan data yang diperlukan. Model manajemen digunakan untuk mengolah data dengan berbagai metode atau model analisis. Sedangkan user interface menjadi media interaksi antara pengguna dengan sistem. Ketiga komponen tersebut bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dan mendukung pengambilan keputusan secara optimal. Selanjutnya, perkembangan DSS dari DSS tradisional menuju Intelligent DSS. Decision Support System berkembang seiring kemajuan teknologi. Awalnya, DSS menggunakan model matematis sederhana atau model driven, kemudian berkembang menjadi data driven DSS yang memanfaatkan data warehouse dan OLAP. Selanjutnya muncul Business Intelligence atau BI yang berfokus pada analisis dan visualisasi data dan untuk mendukung pengambilan keputusan. Saat ini, DSS berkembang menjadi Intelligent Decision Support System yang mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan seperti Machine Learning, Natural Language Processing, Expert System, dan Explainable AI. Perkembangan ini memungkinkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, prediktif, dan adiktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Intan. Peran AI atau Artificial Intelligence dalam Decision Support System. AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer meniru kemampuan manusia seperti belajar, mengenali pola, memahami bahasa, dan mengambil keputusan. Dalam DSS, AI membantu meningkatkan kecepatan, akurasi, dan kualitas proses pengambilan keputusan. AI memperkuat DSS melalui 4 teknologi utama, yaitu yang pertama Machine Learning, menganalisis data untuk menghasilkan prediksi dan rekomendasi. Yang kedua Natural Language Processing, memahami dan mengolah data tidak terstruktur seperti teks dan bahasa alami. Yang ketiga Expert System, memberikan rekomendasi berdasarkan pengetahuan dan aturan dari para ahli. Yang keempat Explainable AI, menjelaskan alasan dibalik rekomendasi AI sehingga lebih transparan dan mudah dipercaya. Selanjutnya, untuk integrasi machine learning dalam DSS. Machine learning
adalah cabang Artificial Intelligence atau AI yang memungkinkan sistem belajar dari data historis untuk mengenali pola dan membuat prediksi secara otomatis. Dalam DSS, ML digunakan untuk mendukung analitik prediktif dan analitik perspektif, sehingga membantu menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Manfaat integrasi ML dalam DSS yang pertama meningkatkan akurasi prediksi, kedua mendukung pengambilan keputusan secara real time, ketiga meningkatkan efisiensi proses bisnis dan operasional, keempat membantu optimisasi perencanaan dan manajemen risiko. Penerapan machine learning dalam DSS yang pertama itu ada supervised learning, digunakan untuk prediksi dan klasifikasi seperti prediksi risiko kredit atau deteksi kecurangan. Yang kedua, unsupervised learning digunakan untuk mengumpulkan data seperti segmentasi pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Yang ketiga, reinforcement learning membantu menentukan strategi terbaik berdasarkan hasil yang diperoleh, misalnya optimasi harga. Yang keempat, deep learning mengolah data kompleksitas seperti gambar, teks, dan suara dalam skala besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait arsitektur umum AI DSS. Untuk kerangka arsitektur umum AI DSS dapat Bapak dan teman-teman lihat pada presentasi berikut. Di sana terdapat data sources, DSS subsystem atau konvensional yang terdiri data management subsystem, model management subsystem, dan knowledge management subsystem. Kemudian terdapat intelligence layer atau AI layer. Di sana terdiri dari machine learning engine, NLP engine, dan explainable AI module atau XAI. Kemudian terdapat data DSS interface dan users atau decision makers. Dalam intelligence layer, terdapat machine learning atau ML yang bertugas untuk mempelajari pola dari data untuk menghasilkan prediksi dan rekomendasi. Kemudian, natural language processing atau NLP untuk memahami dan mengolah data berbentuk teks atau bahasa alami. Sedangkan explainable AI atau XAI bertujuan atau bertugas untuk menjelaskan alasan dibalik hasil prediksi agar mudah dipahami dan dipercaya. Selanjutnya, terdapat contoh penerapan AI DSS pada berbagai bidang. Pertama, sektor kesehatan. AI DSS membantu diagnosis dan pengambilan keputusan klinis, mendukung clinical decision support system berbasis AI dan machine learning. Kemudian, pada sektor pendidikan, AI DSS membantu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan operasional di perguruan tinggi dan tetap memperhatikan aspek etika dan sosial. Kemudian untuk di sektor bisnis, AI DSS menggunakan predictive analytics, NLP, dan reinforcement learning yang diterapkan untuk pengalaman profitabilitas, peramalan profitabilitas, identifikasi pelanggan beresiko, dan strategi harga. Kemudian untuk di bidang akuntansi dan keuangan, AI DSS ini untuk memprediksi customer churn menggunakan machine learning, serta memanfaatkan explainable AI agar hasil analisis lebih transparan, akuntabel, dan mudah dipahami. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai tantangan dan isu etis dalam integrasi AI DSS. Tantangan yang pertama mengenai kualitas data. Model Artificial Intelligence atau AI membutuhkan data yang bersih, relevan, dan representatif agar hasil analisis yang dikeluarkan benar-benar akurat. Jika data yang diinput kurang berkualitas, maka rekomendasi keputusan yang dihasilkan juga akan menjadi tidak valid. Lalu yang kedua, ada interpretabilitas model. Saat ini, banyak model AI bersifat black box, yang berarti alur logika pengambilan keputusannya sangat kompleks sehingga sulit dijelaskan kepada pengguna maupun pihak yang terdampak. Hal ini menjadi tantangan besar dalam membangun kepercayaan terhadap sistem. Tantangan yang ketiga yaitu integrasi teknis. Penerapan AI ke dalam sistem yang sudah ada tidaklah sederhana, melainkan memerlukan investasi yang signifikan pada infrastruktur perangkat keras, teknologi perangkat lunak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Lalu selanjutnya isu etis dan sosial. Terdapat beberapa risiko utama yang harus diantisipasi, yaitu
Yang pertama, potensi munculnya bias algoritma yang dapat merugikan pihak tertentu. Yang kedua, risiko pelanggaran privasi data pengguna. Lalu, kepastian akuntabilitas atas keputusan yang dihasilkan oleh AI, serta penegasan bahwa peran manusia tetap penting dan utama sebagai pengambilan keputusan akhir. Lalu masuk pada bagian implikasi bagi bidang akuntansi dan bisnis. Yang pertama yaitu deteksi fraud. Pemanfaatan mesin learning membantu organisasi mendeteksi anomali serta potensi kecurangan pada laporan keuangan serta secara rinci dan terotomatisasi. Yang kedua, analisis risiko. Sistem ini mampu memprediksi tingkat risiko kredit serta mengidentifikasi potensi kebangkrutan perusahaan lebih awal melalui analisis data historis dan tren pasar. Yang ketiga, audit berbasis data. Integrasi ini mendukung proses audit dengan mengandalkan data analitik sehingga evaluasi keuangan dapat dilakukan dengan cepat, efisien, dan akurat. Lalu yang keempat, analisis dokumen dengan NLP. Melalui Natural Language Processing, sistem mampu mengolah dokumen berbasis teks seperti laporan keuangan, siaran pers, hingga opini publik di media sosial untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, kesiapan menghadapi transformasi digital. Dengan seluruh perkembangan ini, penguasaan AI DSS menjadi kompetensi yang sangat penting dan strategis bagi para akuntan serta analisis bisnis di era digital saat ini. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Decision Support System atau DSS telah berkembang menjadi Intelligent Decision Support System atau IDSS melalui integrasi teknologi AI. Pengguna machine learning membantu menghasilkan prediksi dan rekomendasi berdasarkan pola data, sedangkan Natural Language Processing memungkinkan sistem memahami data tidak terstruktur serta bahasa alami manusia. Kemudian, integrasi AI termasuk penerapan explainable AI terbukti meningkatkan kecepatan, akurasi, transparansi, serta kualitas pengambilan keputusan di berbagai sektor. Dan yang terakhir, terlepas dari berbagai keunggulannya, implementasi AI dan DSS masih menghadapi sejumlah tantangan nyata, seperti pemenuhan kualitas data, interpretabilitas model, kesiapan infrastruktur, hingga penyelesaian isu etika dan akuntabilitas. Dan berikut ini adalah daftar pustaka serta sumber literatur yang kami gunakan sebagai acuan dalam menyusun materi presentasi ini. Seluruh data dan teori yang disampaikan telah merujuk pada referensi akademis yang relevan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.